ada tamu dari luar negeri tuh. Terus hari singkat ceritanya tuh dia menyampaikan tuh bahwa ada temannya tuh, rekannya tuh konglomerat di luar negeri tuh, di California atau di mana saya lupa. Wah udah, perusahaannya, powernya, gedung kantornya tuh berapa tingkat. Ya kalau secara material penampakan dilihat oleh orang, wah dia sukses tuh. Jabatannya tinggi, apa itu puncak jabatan paling tinggi apa kan? Komisaris, owner, pemilik bisnis yang perusahaannya banyak di mana-mana, gedungnya sampai segitu, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, wanita mau seperti apa, uangnya kayak gimana. Tapi ternyata dia bikin banner, yang bikin banner spanduk di gedung towernya itu yang berapa tingkat tuh dia panjang betul. Ya tulisannya tuh dia bikin tulisannya tuh judul atasnya tuh What Money Can Buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi sama kita di Ngopai Podcast ya. Saya Uje. Saya Fauzan. Kang Fauzan. Oke Kang, fenomena nih bukan saat ini aja, mungkin dari zaman dulu pertama manusia ada di bumi gitu ya. Ada ukuran dalam hidup kan. Ada ukurannya. Dan ukuran ini selalu menjadi sebuah status gitu ya, untuk seseorang, untuk pribadi, untuk individu masing-masing, yaitu kita tuh selalu diukur, kita tuh katanya harus sukses kan? Harus sukses. Sukses ini sendiri kan dalam berbagai kondisi mungkin yang menyangkut kehidupan kita dalam semua lini ya. Sekolah harus sukses, kerja harus sukses, kawin harus sukses. Artinya hidup menyeluruh harus sukses. Sedangkan sukses itu sendiri agak susah diterjemahkan kan. Apakah sukses itu harus dinilai oleh materi, atau sukses itu dinilai oleh sesuatu atau apa gitu indikatornya. Nah hari ini kita bahas sukses. Sukses. Nah, pertanyaannya itu menurut Akang sukses itu apa? Kalau menurut saya sukses itu hati tenang. Sukses itu hati tenang. Ya. Jadi kalau hati tenang itu beres semua gitu ya? Ya, beres. Ya. Ketika kita ibaratnya kita ada sebuah pertandingan gitu ya, yang paling mudah aja dulu kita main bola nih. Kita kalah, tapi hati kita tenang. Sukses kalah. Sukses menenangkan hati. Betul. Ya kalau menang kalau bisa. Coba. Menang. Akan mau nggak kalau menang tapi hati gelisah? Bentar kan. Menang tapi gelisah. Bisa nggak itu menang atau tapi gelisah? Bisa. Nyogok misalnya. Ya apapun lah. Oh, anak saya masuk sekolah bagus, tapi nyogok nggak tenang. Pasti nggak tenang hatinya. Pasti itu ya. Pasti nggak tenang. Nggak sukses berarti. Nggak sukses. Karena dia hanya sukses menggodakan anaknya masuk sekolah terbaik. Iya. Tapi nyogok. Berarti dia tidak sukses dalam hidupnya. Tidak sukses. Kalau sukses itu hanya hati tenang, semuanya itu dalam indikator yang bisa menilai sukses itu berarti bukan orang lain. Bukan. Diri kita sendiri. Betul. Diri kita sendiri yang menilai bahwa kita sukses atau enggak. Betul. Baru ini agak susah kan. Agak berat nih. Agak berat. Dibuat ringan aja lah. Kalau ukurannya gitu ya. Kalau orang kan biasanya mengatakan kamu harus sukses, kita harus sukses. Itu ada sebuah goal gitu ya. Ada sebuah goal. Taruhlah hati tenang kita kesampingkan dulu kan. Karena kalau hati tenang itu kan hanya orang yang menilai. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan, kan kita selalu dengan mudahnya memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah wejangan. Misalkan kalau saya seorang bapak,
ini ke anaknya, nanti kamu harus sukses udah gede. Nah itu kan saya nggak nerjemahin gini, kamu harus tenang nantinya. Jarang lah orang yang berbicara seperti itu. Pasti bahasa harus sukses. Masih anaknya sendiri kadang-kadang bingung, ya sukses itu apa? Setidaknya ada yang bisa diukur lah kan. Gitu. Apakah sukses itu dalam pekerjaan, sukses itu gajinya gede. Sukses itu kalau sekolah ranking 1. Kalau sukses itu kalau nikah istrinya cantik, raya-raya. Boleh nggak kita menerjemahkan itu? Boleh. Tapi itu bukan sukses sebenarnya. Bukan sukses yang hakiki di dunia ini. Yang sejati gitu. Sukses. Jadi kalau menurut Akang, gimana caranya supaya kita sukses dalam berbagai kehidupan? Ya sebenarnya saya sendiri ketika di berbagai mentoring ya, di kampus, di universitas gitu ya. Terus di SMK, baik kalau di kampus universitas dosennya maupun di sekolah SMK baik muridnya maupun gurunya, baik di mentoring di umum, bahkan di beberapa jabat, saya pernah beberapa kali menyampaikan apa itu sukses. Lalu pasti bapak-bapak, ibu-ibu pasti menginginkan kesuksesan. Lalu saya mau tanya, sukses itu apa? Hampir semua diam dulu, nggak langsung jawab. Hampir semua lah, hampir semua ya. Berarti kalau hampir nggak semua sih, ada yang bahkan bisa dikatakan ya hampir semua. Dia bingung tuh, lalu jawab, banyak uang pak, dapat pekerjaan pak, misalnya. Ya banyak lah macam-macam. Terus saya sampaikan yang saya pahami sampai detik ini ya, berangkat dari pengalaman, dari pemahaman, dari kejadian dan sebagainya itu. Nah ini saya sampaikan. Sebenarnya yang mengetahui paling paham kesuksesan bagi diri kita ini adalah yang menciptakan kita. Bahkan kita pun tidak akan pernah tahu kalau sukses sebenarnya. Ya tahu sih, cuman maksudnya itu ya merasakan. Kalau misalnya kita ambil dari sudut pandang agama ya, kalau ada salah satu dari kitab tuh di Quran tuh, ada salah satu ayat yang menegaskan itu menyampaikan Allah tuh terhindar dari neraka, dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan. Oh, itu berat juga ya menerjemahkan sukses kalau dari sudut pandang itu. Iya, famang zuhziya aninnar wa udkhilal jannah faqad faz itu kesuksesan. Setiap orang itu kan memaknai sukses itu dalam artian titik pencapaian. Ketika kerja, akan bisa dibuktikan lah. Tetangga atau saudara anaknya, anak saya sukses dapat pekerjaan, anak saya sekarang gajinya naik, itu selalu dimaknakan sukses itu seperti itu pencapaian, pencapaian ini. Nah itu kalau kita balikan lagi ke makna hati tenang, korelasinya apa gitu? Bisa diukur nggak ini seorangnya hatinya tenang, sukses bener nih? Gitu. Seenggaknya kan kita harus mengukur nih, supaya kata sukses ini bisa kita terjemahkan dengan baik. Karena kan kata sukses ini menjadi sebuah goal dalam semua kejadian. Bahkan ketika kita di sekolah, kita di mana termotivasi untuk sukses. Iya, nggak ada salah sih. Kalau secara lahiriah gitu ya, setiap orang akan berbeda. Akang misalnya dalam perjalanan nih, mobil kendaraan mogok, lalu dibetulin loh. Ini gimana nih? Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah ini setelah kurang lebih 7 jam, nyala. Sukses. Oh, dia merasa sukses. Sukses. Okay. Terus ada orang yang tadi udah lama dia pengen nikah, tapi belum dapat aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya setelah kurang lebih 7 tahun, alhamdulillah jodohnya udah ketemu, nikah, wah sukses. Tapi setelah menikah, ternyata menikah lagi? Bukan. Saya kira ingin kesuksesan kedua. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu dia ada merasakan, wah, saya ada belum sukses nih. Apa? Belum punya anak.
Akhirnya dia pengen punya anak. Akhirnya setelah dia udah menyadari bahwa dia pengen punya anak, ketika berumah tangga cuma dengan istrinya gitu main sana sini honeymoon sana sini santai dan sebagainya itu setelah 3 tahun 4 tahun 5 tahun dia ada merasa kurang. Wah apa ya? Akhirnya dia tersadari anak. Setelah ada kesadaran bahwa dia ada pengen punya anak, lalu berusaha. Ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, wah dia merasa ya saya kenapa belum punya anak? Dia berusaha kurang lebih setelah 10 tahun berusaha. Akhirnya alhamdulillah punya anak. Ya, dia merasa sukses. Nah setelah punya anak, dia ini setahun, 2 tahun, anak lebih besar dan semuanya. Wah anak saya disekolahkan gitu. Tapi kesuksesan dia tuh anaknya sukses. Ya terus aja kayak gitu. Jadi sukses itu bukan goal ya. Karena selalu tumbuh lagi keinginan untuk sukses yang baru. Nah, jadi ada kesuksesan yang sifatnya semu, ada kesuksesan yang sifatnya hakiki. Kesuksesan hakiki ya. Hakiki. Jadi kalau misalnya tadi orang yang belum yang belum menikah, terus dia berusaha untuk menikah gitu ya. Dia secara dohir saya harus punya pekerjaannya yang keren, sehingga nanti calon perempuan suka sama dia, calon mertua juga suka sama dia, misalnya ini, lalu punya uang untuk modal nikah dan sebagainya, ya terus nikah, sukses, nanti ada lagi, ya itu nggak masalah, nggak apa-apa, itu kesuksesan, cuman yang saya pahami sampai detik ini, ya karena dirasakan dan pengalaman, ya itu kesuksesan semua. Kesuksesan semua. Oke, berarti sukses itu seakan-akan emang edik juga ya, kecanduan sukses gitu, karena pada prinsipnya hidup kita itu tidak akan menemukan titik kepuasan gitu. Nah sekarang kan jargon hidup itu harus sukses kan, semua itu diukurnya sukses. Berarti semua ketika kita ngomong sukses itu hanya ukuran semu ya, hanya ukuran semu sukses itu. Ya sampai dia suatu saat akan menyadari dan memahami apa sih kesuksesan yang hakiki. Dan saya lihat ada beberapa artis terkenal, artis Hollywood, ya artis besar ya, yang sampai kayak Michael Jackson, terus Mike Tyson, ya sampai jadi mual. Ya semua orang akan seiring perjalanan, insya Allah mudah-mudahan dia sampai bisa memahami, menemukan kesuksesan yang hakiki. Sebelum meninggal. Itu makna sukses hakiki. Nah kita sekarang bahas gini kan. Setidaknya dalam hidup kita punya goal kan. Gimana caranya supaya kita itu mencapai titik sukses? Kunci suksesnya apa gitu? Dalam semua kejadian gitu. Kerja, semua lini kehidupan. Supaya kita mempunyai tujuan untuk mencapai sukses itu tidak hanya sebuah kata-kata semu gitu. Kesuksesan yang semu gitu. Iya. Ada nggak itu formula dari sudut pandang Akang kunci untuk sukses itu? Ya kalau kunci untuk sukses satu lagi, kalau saya ngambil rujukan bahasa yang pasnya apa ya? Bukan rujukan referensi atau patokan atau sudut pandang agama. Sudut pandang yang tertinggi agama. Sekarang dari sudut pandang kita aja lah, bahasan misalkan, saya harus supaya sukses dalam pelajaran saya harus menghafal. Nah itu kan contoh teknis kan. Dalam belajarnya harus apa? Hubungannya dengan faktor religi tadi itu erat nggak gitu? Sangat erat ya. Sangat erat. Berarti kalau orang-orang yang tidak religi itu sudah mendapatkan something itu semua gitu kan atau gimana? Ya misalkan ada ateis nih, tapi dia sukses menemukan suatu hal yang bisa berubah dunia. Itu kesuksesan bukan itu? Ya mungkin bagi dia sukses. Secara general, Akang berani nggak mengatakan bahwa itu bukan kesuksesan? Bukan kesuksesan. Bukan. Hanya sebuah kejadian. Gitu. Hanya sebuah kejadian. Kejadian yang harus terjadi. Gitu. Harus terjadi. Oke. Harus terjadi. Ada rumusan gini kan? Rumusan itu seakan-akan peribahasa kayaknya itu. Tapi itu memang ketentuan dari sudut pandang kayak manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu perkara, maka dia akan mendapatkan perkara tersebut. Manjada wajada. Manjada wajada. Mendapatkan perkara tersebut itu bisa diartikan sukses bukan?
Bisa. Saya bersungguh-sungguh mempelajari teknik membangun rumah sampai saya bisa membangun rumah. Saya sukses membangun rumah. Bisa dikatakan sukses? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa. Oh, bisa ya. Jadi sebenarnya ada korelasinya juga berarti ya kan untuk mendapatkan sukses selain kalau kita ambil menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan perkara itu. Siapapun juga. Apapun juga. Siapapun kalau dia menginginkan satu perkara dan dia sungguh-sungguh di perkara tersebut, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Secara umum ya, kecuali kasus-kasus tertentu ya. Dan apapun juga, kamu pengen apa? Sukses jadi pencuri. Dia ahli membawa kunci. Sukses. Gitu ya. Sukses gitu ya. Sukses kan apapun juga. Sukses jadi penjahat gitu. Ya. Penjahatnya paling ditakuti di dunia. Dia sungguh-sungguh di situ. Aku pernah lihat kayak film-film gitu, bagaimana perjuangannya seorang pencuri yang handal tuh. Dia masuk ke perpustakaan di film apa tuh saya lihat tuh. Nah kan sekarang ini gini kan dalam dunia kehidupan itu sukses ini menjadi sebuah ukuran ya. Sukses. Dan banyak sekali pencapaian tadi ya. Tapi apakah dunia lebih baik kan? Dunia lebih baik? Ya, dengan kesuksesan di era sekarang orang menemukan ini, kemajuan zaman itu ukuran kesuksesan. Ini banyak sekali pencapaian dalam pekerjaan semuanya jadi banyak harta, banyak hal lah, dan ukuran itu menurut secara awam itu sukses semua loh Pak. Itu bisa dikatakan mungkin lebih dari 70% akan mengatakan sukses. Kalau udah misalnya satu kampung, ini anak sekolah, tiba-tiba dia pergi merantau, balik lagi dia udah kelihatan materinya, kaya raya, banyak uang, dan orang itu mungkin lebih dari 70% menyatakan dia sukses. Dia sukses gitu. Nah, dalam tatanan kehidupan ini, kalau ukuran suksesnya seperti itu, sukses itu diartikan hanya ending goalnya, itu bisa berubah kalau menurut saya tatanan hidup itu. Ending goalnya? Kalau orang itu hanya menilai sukses itu di ending goalnya, itu tatanan hidup itu bisa berubah. Seperti? Banyak kan. Contoh sekarang, bagaimana media sukses menjadi sebuah bagian hidup semua manusia di dunia. Penemuan teknologi sukses merubah pergeseran peradaban dunia. Karena kita melihat goalnya. Ada ditemukan televisi, ditemukan handphonenya, asalnya dulu handphone hanya untuk dulu sebelum ada handphone orang surat menyurat, ditemukan telepon hanya suara, jadi handphone bisa SMS, dari SMS sampai bisa berkirim gambar, ngobrol langsung bisa berhadapan-hadapan. Kalau kita lihat endingnya sukses itu. Hanya sampai situ saja. Endingnya sukses, tapi itu merubah tatanan dunia. Karena di balik kesuksesan yang kita simpulkan tadi, itu kita kadang-kadang tidak paham. Yang unsuksesnya. Tapi seiring berjalan dia akan memahami, insya Allah. Kalau dia mau memahami, merenungi, menyelami, itu sudah dalam tanda kutip hukum pasti. Jadi cuma keniscayaan gitu ya. Bahwa itu semua harus berubah. Akan berubah. Itu tadi urutan yang belum menikah, terus sudah menikah terus dia punya anak dia ada ini lagi terus nggak akan berhenti selama hayati kandung badan. Ya itu tadi buktinya handphone ini upgrade lagi, handphone ini bisa video call, bisa ini terus. Jadi kesuksesan itu adalah ending gitu ya, ending dari pencapaian gitu ya. Ending dari pencapaian. Iya, saya menyimpulkannya seperti itu akhirnya gitu. Ini sukses nih, sekarang ditemukan ini. Oh besoknya si ini sukses mendapatkan ini. Jadi selalu diartikan bahwa ending pencapaian yang diekspektasikan itu sukses. Iya. Jadi seseorang ketika mempunyai ekspektasi dikejar, dia dapat sukses. Ketika ada keinginan baru, sukses itu lupa. Karena ada target sukses. Ada target sukses baru, betul. Sekarang ginilah kan, kalau kita bahas sukses yang lebih mendalam itu benar-benar bias ya. Nggak bisa diukur sukses itu goal tadi supaya hidup kita sukses aja.
Nanti kalau disambungkan dengan hati tenang, supaya kita hidup sukses dan hati tenang, itu kuncinya apa? Kuncinya ya kita berbuat baik. Berbuat baik dalam hal apapun. Kita berbuat baik, tapi kita tidak pernah mendapatkan goal kita. Dengan perbuatan baik itu, dia akan mendapatkan goal yang dia butuhkan, meskipun yang bukan dia inginkan. Baik dia sadari maupun tidak, baik dia cepat menyadari maupun tidak. Kalau bahasa agamanya, wa mayutilah Rasulullah faqad faza fawzan azima. Nah, itu nama Fauzan Azima itu dari situ, dari guru saya tuh. Asalnya emang namanya Fauzan Azima? Ya, bukan. Oh, jadi Fauzan Azima itu supaya jadi doa ya. Artinya apa itu? Fauzan Azima itu kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar, kejayaan yang besar. Fauzan itu dari Fazdan itu Fauzan. Fauzan itu kesuksesan, kejayaan, kemenangan. Azima itu besar. Jadi kalau arti redaksinya itu taat sama Allah, ngikutin tuntunan Nabi, pastinya itu berapa kali, maka dia akan mendapatkan kejayaan yang besar. Jadi kalau bahasa sederhananya itu dalam hal apapun berbuat baik. Nah, mau kerja, dia seorang pelajar, dia pelajar yang baik. Tadi katakan sebelumnya kan pernah dibahas tuh. Ya. Untuk mendapatkan nilai. Ya, kalau cuma dapat nilai doang, baik, ya. Belum tentu baik, belum tentu sukses. Akhirnya sudah disadarinya sekarang. Ternyata nggak bisa. Ya, tapi kalau dia misalnya baik, ketika dia posisi dalam seorang pelajar, dia jalani sebagai pelajar itu yang baik itu seperti apa? Ketika dia misalnya dalam pekerjaan, dia jalani dalam pekerjaan itu baik ya, baik. Ya sebenarnya tuh manusia itu pada dasarnya baik ya, dan dia sendiri punya nalar sih, punya nurani moral, ya. Meskipun dia tidak tahu dalilnya, baik dalil norma agama maupun dalil norma adat, basicnya fitrahnya dia punya moral dan nurani. Nah, baik. Sekarang tuh masalah gini kan, kenapa orang itu mengabaikan itu? Kenapa? Iya, kalau udah ada nurani, nah kenapa bisa mengabaikan itu? Karena nurani itu murni kan di dalam hati, termasuk saya juga ngerasain. Kayaknya ini harus saya ambil, tapi hati itu nggak ngasih. Saya paksa. Kenapa bisa seperti itu? Example itu ada kan, kalau bahasa sederhana itu kan ada sisi baik, ada sisi yang tidak baik. Nah, kalau dia dipupuk terus sisi yang baiknya dengan mendapatkan informasi yang baik, pendidikan yang baik, suasana lingkungan yang baik, maka sisi baiknya ini dia akan tumbuh. Kalau merasa baik gimana? Ini orang merasa baik nih, banyak. Ini bahaya juga. Termasuk kita ya, merasa baik ya. Mungkin bisa jadi kita pun merasa baik. Berarti kunci sukses itu melakukan kebaikan. Bagaimana caranya kita mengikis rasa merasa baik? Betul. Jadi ada 2 tahapan ketika kita berusaha untuk berbuat baik. Itu tahapannya malas dan sebagainya. Lalu ketika kita sudah berbuat baik, nggak berhenti di situ saja. Kita pun harus berusaha, jangan sampai merasa baik, sudah baik. Oh, itu bahaya ya? Oh, itu bahaya, sangat bahaya sekali itu. Berarti, kan iblis dilaknat itu kan merasa sudah paling baik. Oh, betul. Puncaknya ini kan jarang sekali dibahas ya, orang motivasi kita harus sukses. Sukses itu harus punya semangat, mindset dan sebagainya. Cuman kalau tidak thayyib, tidak baik, bahaya ya. Bahaya, sangat bahaya, baik dirinya maupun untuk lingkungan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan lah kita berusaha untuk selalu baik ya. Saya kan waktu itu pernah, kalau nggak salah pernah juga menyampaikan, yang saya ketemu sama tamu gitu ya, di komunitas tuh, kita nih komunitas ya, misalnya ada komunitas suka ngumpul, ada tamu dari luar negeri tuh, terus singkat ceritanya tuh dia menyampaikan tuh, bahwa ada temannya tuh, rekannya tuh, konglomerat di luar negeri tuh, di California atau di mana saya lupa. Wah udah,
perusahaannya, powernya, gedung kantornya tuh berapa tingkat gitu. Ya kalau secara material penampakan dilihat oleh orang, wah dia sukses tuh. Jabatannya tinggi, apa itu puncak jabatan paling tinggi apa kan? Komisaris, owner, pemilik bisnis yang perusahaannya banyak di mana-mana, gedungnya sampai segitu, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, wanita mau seperti apa, uangnya kayak gimana. Tapi ternyata dia bikin banner, yang bikin banner spanduk di gedung towernya itu yang berapa tingkat tuh dia panjang betul. Ya tulisannya tuh dia bikin tulisannya tuh judul atasnya tuh What Money Can Buy, apa yang bisa dibeli dengan uang. Terus banyak tuh urutannya tuh. Cuman saya hanya beberapa yang saya ingat tuh, yang dia sampaikan tuh tamu itu teman tuh yang dari luar gitu. Money can buy bed, but can buy sleep. Uang bisa saja beli tempat tidur. Bagi dia mau tempat tidur 1 miliar, 2 miliar, murah bagi dia. Tapi ternyata nggak bisa membeli nikmatnya tidur, nyenyaknya tidur. Money can buy food, but can buy peace. Uang bisa membeli makanan. Nah bagi dia beli makanan apa aja dari ujung dunia barat sampai bagian ujung timur, jenis masakan apa saja dia bisa beli, kaya kok. Tapi ternyata tidak bisa membeli nikmatnya makan. Money can buy house, but can buy home. Uang bisa membangun rumah sebesar apapun, setinggi apapun, semewah apapun. Tapi ternyata nggak bisa membeli home sweet home itu, nikmatnya mana. Terus apalagi banyak. Jadi ternyata untuk sukses itu ukurannya bukan goal pencapaian yang kita inginkan ya. Karena yang kita inginkan itu belum tentu baik juga, belum tentu tenang juga ya. Belum tentu menenangkan hati. Apalagi ketika kita sukses itu diartikan sebuah goal, kita segala cara menghalalkan, segala cara mendapatkannya. Wah itu udah bahaya. Karena nanti endingnya seperti itu. Bahaya. Bisa. Jadi sukses yang sebenarnya itu ketika kita itu merasa nyaman ya, hati kita merasa tenang, merasa nyaman dengan apapun yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita materinya luar biasa, hatinya tenang, wah itu juara. Wah itu juara. Semua orang pasti menginginkan itu. Tapi kan bukan kita yang ngatur cerita. Iya. Itu bukan sebuah hal yang mustahil, tapi berat ya. Karena tapi yang diupayakan. Iya. Cuma soalnya yang saya rasakan kan, saya itu kan bergerak tiap keseharian bergerak di dunia usaha ya. Dan seakan-akan saya itu begitu menjalankan kegiatan ini, ada beberapa hal yang membuat saya itu lupa tuh nilai-nilai seperti tadi yang bilang. Soalnya saya punya target nih, membangun sebuah properti gitu ya. Karena dikasih target oleh konsumen, sehingga kita kadang-kadang lupa. Pokoknya harus berdasarkan secara teknis, ukuran, timeline, perencanaan harus gini. Ketika tidak tercapai itu kecewa, kecewa gitu. Karena emang ekspektasi yang kita bangun seperti itu dan kita kecewa. Nah ini yang kadang-kadang menjadi ukuran sukses tidak sukses akhirnya gitu, kita di dalam hidup ini. Gitu. Jadi mungkin bisa terbagi dua, mungkin kan bisa dibagi dua. Ada kesuksesan yang semu, ya, ada kesuksesan yang hakiki gitu ya. Jadi kayak tadi pun nggak mungkin nggak dikatakan salah juga. Ketika tadi katakan dalam usaha, bagaimana dalam usahanya tuh profitnya tinggi, profitnya terus meningkat, ya, minimal stabil, ada pun turun nanti meningkat lagi. Itu sukses ya. Mungkin bisa dibilang sukses. Yang salah itu kalau caranya nggak benar ya. Nah yang salah itu kalau caranya nggak benar. Karena emang kita udah di mindset kita sukses itu goal. Akhirnya kita menghalalkan segala cara. Nah banyak sekali itu terjadi. Nah, termasuk saya. Ya mungkin termasuk saya juga. Ada ya namanya manusia kita suka hilang. Ya yang pada intinya dari diskusi ini kita tuh harus sadar gitu ya, bahwa sukses itu emang sebuah goal sukses itu. Cuman untuk mencapai goal itu jangan menghalalkan segala cara. Tapi kalau secara logika ya kan, antara kesuksesan itu adalah ketenangan. Berarti itu lebih ke perasaan ya, bukan ke materi. Tapi kalau dibalikin juga dengan ketenangan, maka kita akan mendapatkan materi. Bekerja dengan tenang, bekerja lebih maksimal. Menyimak keadaan, melihat pasar, melihat peluang gitu ya. Jadi kalau saya sih
ada beberapa kondisi saya kalau lagi menyendiri ya, saya suka menyimpulkannya kesuksesan itu atau materi itu hanya asumsi dan opini, sehingga menghilangkan sesuatu yang murni. Kalau saya itu bagus tuh kalimat itu. Iya, kuat hari ini. Apa tuh materi itu kadang-kadang hanya asumsi dan opini. Materi kesuksesan dalam bentuk materi adalah kadang-kadang itu hanya opini dan asumsi. Tapi sehingga menghilangkan nilai yang murni. Sehingga menilaikan. Itu saya kadang-kadang baru kan. Kalau saya tuh ya teman-teman dia beli mobil baru, sukses ya saya juga harus beli mobil. Ternyata itu opini, asumsi. Yang murninya itu prasangka. Yang murninya itu ketika saya tidak pernah nyetir, tapi kemana-mana saya pakai mobil. Naik bis, disupirin maksudnya. Kan keren itu. Orang lain merasa keren jadi punya supir. Kita punya supir ganti-ganti. Mobilnya ganti-ganti. Lebih sukses. Saya sih nggak pernah menolak. Berarti tenang, nggak harus mikirin bayar pajak, STNK, BPKB, ngisi bensin. Jadi kadang-kadang di kesuksesan dalam bentuk goal materi itu opini dan asumsi. Oh, ini rumahnya gede. Oh, sukses. Tapi saya tidak menutup diri bahwa saya mengejar ke sana. Saya mengejar kalau ada keinginan yang saya kejar. Nah, yang saya lakukan sekarang, saya manage caranya. Itu saya manage caranya. Supaya caranya itu tambah baduk. Membaduk. Membaduk. Mencapai goal itu membaduk. Kita dari semenjak kita menginjak agak sedikit paham dari TK kita itu kadang-kadang banyak sekali anak-anaknya itu diopinikan dan diasumsikan oleh orang tuanya, kamu harus sekolahnya yang bagus. Ini TK-nya ini, bayar segini, yang penting masuk. Akhirnya kan babadu. Iya betul. Siku sana, siku kiri, siku kanan, jawab dan sebagainya itu udah dari bayangin anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Itu lagu apa ya? Anak sekecil itu udah diedukasi betul. oleh orang tuanya. Pokoknya kamu harus masuk sekolah itu. Yang mau sekolah tuh ibunya, bapaknya atau anaknya. Betul. Nah ini akan terjadi sebuah asumsi akhirnya bahwa sekolah yang bagus itu harus SDIT, yang ada IT-nya, internasional. Atau SD favorit. SD favorit. Jadi itu opini dan asumsi. Menurut saya ya, sampai akhirnya saya kemarin tuh agak lumayan juga saya mengeluarkan statement ke anak-anak. Udahlah, homeschooling aja. Siapa gurunya yang ada aja ke rumah gitu. Karena saya agak bukan muak sih, bukan muak apa ya. Agak enak saya bilang melihat itu teman-teman tuh baru sekolah sini keluar duit. Emang kan sekolah gratis kata saya sekolah. Anak saya gratis sekolah kan bayar gitu. Iya, soalnya kan dia sekolahnya favorit. Gitu kata saya favorit. Terus ketika kamu lulus sekolah favorit itu dijamin sukses. Nah ini opini itu. Iya betul. Itu opini dan asumsi menurut saya. Jadi nih teman-teman, ini mah mau dikatakan jangan dari saya boleh. Bebas lah. Hati-hati memilih goal, mengartikan sukses. Boleh kita mengartikan sukses terhadap sebuah materi, sebuah pencapaian, kita hati-hati. Kalau saya itu alhamdulillah gitulah bisa ngomong seperti ini sekarang. Kemarin nggak tahu. Bebaduk saya juga kemarin. Wah ini proyek nih goal, ini siapa ini yang ikut campur hajar. Ini kira-kira barusan ngomong kayak gitu kesurupan apa nih? Enggak, karena saya udah menghilangkan opini dan asumsi. Karena saya stres, pasti stres. Wah ini gimana? Kan kadang-kadang gini lah. Orang yang hebat itu dia fokus terhadap apa yang dia dapatkan. Nah orang pecundang dia tuh fokus apa yang hilang. Nah contoh gini kan, saya punya tabungan 1 miliar, saya rugi itu 10 juta. Itu seakan-akan kiamat dunia. Padahal kan sisanya 990 juta. Nah karena saya fokus terhadap yang hilangnya. Coba saya fokus terhadap yang 190 yang masih dimiliki. Kan luar biasa itu. Alhamdulillah saya ada kesempatan. Betul.
Nah, mungkin perbedaannya itu. Ya mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Saya yakin semua orang merasakan ini. Iya. Pernah merasakan hal ini karena ya saya berinteraksi hampir menyeluruh berbagai macam orang terjadi. Teman-teman saya terjadi. Anak saya mau bisa aja. Karena ya emang mungkin manusia ada hawa nafsu ya. Nanti suksesnya itu dibungkus oleh hawa nafsu. Apa ya? Prasangka asumsi suatu bentuk kesuksesan yang terbungkus oleh hawa nafsu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan kan sukses ini dapat sukses yang sebenarnya kan sukses. Kemarin saya isi motivasi juga di Karang Taruna. Saya kalian harus sukses. Udahnya saya luas sukses bangun. Makanya ya saya ngajak akan bahas sukses itu dari berbagai sudut. Ya kalau kemarin pas ngisi motivasi ke anak-anak Karang Taruna, apa bentuk kesuksesannya? Ya saya inginnya melihat mereka itu mulai beraktivitas sesuatu yang menghasilkan untuk dirinya, untuk desa. Cuman saya yang khawatirnya, saya sempat sebutkan yang khawatirnya mereka mengasumsikannya terlalu materialistis. Gitu. Tapi ya pada prinsipnya emang kesuksesan bisa diwujudkan dalam bentuk materi juga kan. Orang happy materinya senyum. Tapi orang senyum belum tentu happy. Bisa gila soalnya orang senyum tuh. Tapi kan hati yang senang itu bisa kelihatan senyum. Dia lagi senang. Tapi orang senyum belum tentu senang. Karena dia bisa senyum. Terus kita harus bawa stopwatch kan. Kenapa tuh? Itu senyumnya. Pada kalau lebih 1 menit dia senyum terus, hati-hati itu. Takutnya kram. Dia sukses, tersenyum lebih dari 1 menit. Makna sukses itu luas. Ya. Dalam kesempatannya sih sebenarnya saya pengen ngajak tuh, marilah kita sukses dalam semua kejadian. Kita punya niatan, lakukan, sehingga ada sesuatu yang bisa diukur. Hari ini saya bisa melakukan A. Besok analisa biar naik. Sekarang saya mencapai nilai 7, sukses. Nilainya 7, dia lebih dari 6. Besok naikkan lah. Nah, ya kalau dari sudut pandang saya itulah. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya pemahaman masing-masing, bolehlah apa sukses itu teman-teman boleh menceritakan kesuksesan masing-masing. Apakah sukses itu udah sebenarnya sukses? Sudah mendapatkan sukses yang tinggi? Apakah sukses itu semu? Silakan juga berbagi cerita. Komen. Mungkin kita bahas sukses cukup dulu ya kan. Oke. Saya merasa agak kurang sukses nih. Jadi merasa berdosa juga, sering ngisi motivasi juga. Katakan tadi tenang. Saya motivasi kamu harus sukses. Ketika dibayar nggak tenang kan? Berarti saya nggak sukses. Masih takut saya dibayar kan? Kan kamu ongkos, pasti buka. Saya merasa nggak senang. Jadi saya nggak sukses. Siapa yang pernah merasakan seperti saya berbagi cerita? Maaf ya, jadi nggak ada maksud apapun lah. Ini aja dari sisi saya. Tapi kalau saya pernah kan, itu asli benar. Kan yang kurang tinggi, kenapa? Tolong kasih pencerahan, gaya motivator. Pas pulang saya nggak senang lagi, saya nggak sukses. Anak-anak senang, saya yang nggak senang. Jadi pas tadi saya sampaikan kesuksesan hati tenang, nah itu saya tuh nggak bisa bohong kan. Dalam berbagai kondisi pasti ada yang ngerasain. Saya kadang-kadang ngomong saya. Iya, oke teman-teman. Ya makanya nanti di kolom komentar, tolong komen ya kesuksesan menurut kalian seperti apa, lalu sekarang sedang mengusahakan kesuksesan dalam bentuk apa, perjuangannya seperti apa. Yang penting mudah-mudahan kalian itu menjalani kesuksesan ini dengan hati yang tenang. Kalau belum tenang, komen, ngobrol di sini boleh. Oke, gitu dulu. Ya, terima kasih atur pisan semuanya. Nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.